Akhirnya bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya yang naik. Nabi tegur dia, jangan berlebihan dalam beragama. Maka jika ibadah dan agama saja kita dilarang untuk berlebihan, apalagi kemudian dalam berpikir. Maka jangan berlebihan dalam berpikir. Bagaimana kemudian cara kita berhenti berlebihan dalam berpikir atau overthinking ini? Dalam tuntunan Islam, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengetahui bahwa pikiran itu memang harus dibatasi. Karena akal itu diciptakan dalam keterbatasan. Karena itu sadari lantaran akal itu terbatas, maka jangan gunakan ia untuk sesuatu yang berlebihan. Di samping akal ada yang namanya hati. Untuk digunakan oleh kita ketika akal itu telah sampai pada batasnya. Dalam penggambaran Jalaluddin Rumi, seorang sufi tersohor asal Persia, akal itu seperti Nabi saat Mi'raj ia sampai ke langit ketujuh. Dia disimbolisasikan seperti Jibril sampai langit ketujuh. Tapi ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak ikut. Akal tidak bisa menjangkau sesuatu yang berada di luar kemampuan nalar. Maka di sana wilayah hati. Maka jangan berlebihan dalam menggunakan akalmu. Jangan overthinking dalam berpikir, karena akal itu ada batasnya. Maka ketika kamu sudah merasakan lelah dengan pikiran-pikiranmu, cepat berhenti untuk berpikir dan serahkan pada hati untuk menghandle sesuatu tersebut. Misalnya, Anda telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan besok, tapi Anda masih merasa kurang dalam pikiran Anda, maka berhentilah dan kemudian serahkan kepada hatimu untuk merasakan. Bisa jadi apa yang saya anggap kurang ini, besok ternyata tidak sehektik, tidak seriuh yang saya bayangkan. Maka hati kemudian akan menghandle untuk kemudian merelakan. Dengan berbagai perangkat-perangkat yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, hati akan tawakal, hati akan ikhlas. Berikanlah jatah hati itu, jangan jatah hati itu dikorupsi oleh akalmu sehingga akalmu menjadi overthinking, berpikir yang berlebihan. Segala sesuatu itu ada batasnya. Ketika batas itu engkau terobos, maka kecelakaan, kekacauan, dan keburukan-keburukan itu yang akan mengenai kamu, bukan kesuksesan. Kemudian yang kedua, overthinking itu menurut seorang psikolog yang bernama Kevin Horney, bersumber dari apa yang ada di pikiran kita yang dimunculkan oleh satu kata saja, yaitu seharusnya. Horney menyebut ini sebagai cengkraman atau tirani seharusnya. Kita selalu berpikir bahwa kita seharusnya begini dan begitu. Padahal kita memiliki kemampuan yang terbatas. Padahal kita memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Karena itu, berhentilah berpikir dengan frame seharusnya. Tapi gantilah dengan berpikir dalam frame semampunya. Sebagaimana Allah minta kepada kita bahkan dalam bertakwa di surah At-Taghabun ayat ke-6, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Tidak seharusnya, tapi semampunya. Karena itu kata Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika kamu diberikan satu hal untuk kamu pikirkan, untuk kamu kerjakan, untuk kamu rasakan, maka lakukan semua itu pada batas kemampuanmu saja. Gak usah berpikir, seharusnya itu begini, seharusnya itu begitu. Enggak, tapi semampunya. Ketika sudah kamu kerjakan, mampunya kamu segitu, ya sudah segitu. Seharusnya lebih, yaitu di luar batas kemampuan saya. Maka gak usah dipikirkan. Yang ketiga adalah dengan memaksimalkan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak memaksimalkan apa yang kita lakukan,
pasti kita akan diganggu oleh pikiran-pikiran bahwa wah, andai itu begini, andai itu begitu, mungkin saya akan begini, mungkin saya akan begitu.